Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Salah satu unsur yang meringankan hukuman terhadap Nahkoda MV Haifa adalah tidak terbuktinya salah satu dakwaan jaksa tentang surat laik operasi atau SLO. Menurut jaksa penuntut Michael Gaspers, saat penyidikan tentang SLO, saksi ahli yang diminta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pujiastuti tidak hadir. Berdasarkan penyidikan seharusnya kan penyidik menghadirkan saksi ahli yang berkaitan dengan SLO. Tetapi penyidik telah melakukan pemanggilan secara wajar, minta permintaan tenaga ahli dari DKP, tetapi tidak datang-datang dan terjadi tarik-menarik. Mereka meminta kepada Perikanan Ambon, tetapi Perikanan Ambon menjelaskan bahwa itu kewenangan pusat. Dan sampai dengan saat berkas itu dinyatakan tidak satu, mereka tidak bisa menghadirkan ahli. Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Ambon Ahmad Bukhori menyatakan putusan pidana denda 200 juta rupiah kepada nahkoda kapal MV Haifa sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Bukhori meminta Menteri Susi menggali informasi yang benar dari bawahannya. Dalam hal ini, Ibu Susi menerima laporan dari stafnya secara benar dan objektif. Ini kapal ini yang menangkap juga penyidik dari KKP, ya, dan penyidiknya juga dari KKP. Kemudian dibawa penyidikan tersebut dibawa kejaksaan dengan pasal yang itu juga. Kemudian oleh jaksa dilimpahkan ke pengadilan dengan pasal itu juga. Dan oleh hakim diputuskan dengan pasal itu juga. Yang ancamannya maksimal memang hanya denda 250 juta. Tidak ada ancaman pidana penjara. Kenapa harus memenjara orang di luar pasal yang didakwakan? Dan di situ juga karena hanya melanggar ketentuan jenis ikan yang dilarang diperjualbelikan. Tentunya kan dari di situ kan sudah jelas bahwa tidak ada dakwaan mengenai pencurian ikan. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengaku tidak bisa menerima vonis ringan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap nahkoda kapal MV Haifa yang mencuri 900.000 kg lebih ikan dan udang di perairan Indonesia. Susi meminta hakim dan jaksa juga melihat kasus ini tidak dari sisi hukum saja, tetapi juga dari sisi kedaulatan. Ini pernah berbendera Indonesia, tapi tidak pernah ada PIB-nya. Pemberitahuan impor barang. Jadi masuknya ke Indonesia sudah ilegal. Dan saya tidak mengerti bahwa hakim atau jaksa yang di Ambon bicara kalau saya harus menghormati hukum, saya menghormati hukum kedaulatan. Saya berprihatin bahwa dalam hal ini ada pihak yang tidak melihat hal tentang Haifa ini dari sisi kita sebagai bangsa berdaulat, sebagai bangsa yang sedang mencanangkan untuk menjadi poros maritim. Kapal MV Haifa yang tertangkap basah melakukan pencurian ikan atau illegal fishing hanya mendapat vonis denda 200 juta rupiah. Kapal pencuri itu pun tidak ditenggelamkan. Kami mengulasnya kali ini dengan Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing, Mas Ahmad Sentosa. Selamat malam, Pak Ota. Ya, selamat malam Mas Indra. Baik, Pak Ota, di studio juga ada Pak Tony Spontana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Bang Indra. Baik, kita akan ke Pak Ota terlebih dahulu. Selamat malam. Malam Bang, apa kabar? Baik, Pak Ota, dari kajian sementara ini, di mana celah hukum yang meringankan hukuman untuk MV Haifa setelah dilakukan pengkajian sementara ini? Ya, Bung Indra, memang awalnya penyidikan ini hanya terbatas menggunakan 3 dakwaan, ya. Yang pertama adalah berlayar tanpa SLO, surat laik operasi. Yang kedua adalah mengangkut hiu martir, dan yang ketiga tidak mengaktifkan vessel monitoring system atau VMS. Jadi VMS ini penting sekali, ya. Itu bisa dijelaskan dulu VMS ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Tangkap ikan maupun kapal angkut. Kenapa? VMS ini coba dijelaskan terlebih dahulu bagi orang awam, apa sih fungsinya sehingga harus itu vessel monitoring system. Jadi sistem pemantauan yang memang kalau misalnya VMS itu alat itu ditempel dengan benar dan baik dan diaktifkan, itu bisa dipantau oleh
aparat KKP, aparat pengawasan KKP. Kalau tidak ada itu, kita sulit untuk memantaunya. Oleh sebab itu, keberadaan VMS atau pengaktifan VMS itu menjadi hal yang mutlak bagi kepentingan pengawasan dan pemantauan oleh aparat pengawasan dari Kementerian Kelautan dan itu mati. Jadi di 3 account istilahnya, 3 dakwaan ini kemudian dilakukan pemeriksaan dan di dalam surat tuntutan itu 2 dakwaan dari 3 itu dianggap tidak terbukti oleh jaksa dan kemudian sudah diputuskan beberapa hari yang lalu dan keputusannya kelihatannya memang sejalan dengan dakwaan jaksa. Jadi kalau ada kekecewaan yang sangat berat dari Ibu Menteri, KKP dan kami semua, itu satu hal yang wajar. Karena pencurian ikan atau illegal fishing ini sudah sangat luar biasa. Dan bagaimana penjarahan sumber daya perikanan kita itu sejak berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah tersentuh oleh penegakan hukum yang betul-betul signifikan. Nah, sudah di dalam kajian itu sudah ditemukan mengapa ini sulit untuk terbukti begitu Pak Ota? Yang 2 lainnya tadi kalau disebutkan 3 tuntutan, kan, jadi hanya 2 yang terbukti. Hanya 1 yang terbukti. Ya, 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu ada rakor yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman Pak Indro Yono Susilo dan Pak Tejo, Menko Polhukam, itu dibahas juga persoalan HIV ini dan saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung itu sudah tepat. Beliau membentuk tim eksaminasi oleh Jaksa Agung yang akan memeriksa jaksa-jaksa yang menangani perkara MV HIV ini. Dan tentu saja hasil dari tim eksaminasi ini tidak menganulir perkara itu sendiri. Ini hanya melihat sejauh mana tingkat profesionalisme, disiplin profesi, apakah ada yang dilanggar kode etik dan lain sebagainya. Tetapi saya kira itu satu langkah yang baik dari Jaksa Agung di dalam respons hal ini. Tetapi Menteri KKP, Ibu Susi dan Satgas itu berkepentingan untuk menegakkan hukum ini secara benar dan menumbuhkan efek gentar. Oleh sebab itu, saya kira dimungkinkan, masih dimungkinkan HIV ini dikenakan pasal-pasal yang lain agar betul-betul HIV ini dikenakan satu proses penegakan hukum yang bisa menumbuhkan deterrent effect atau menumbuhkan efek gentar. Baik, saya ke Pak Tony sekarang. Pak Tony disebutkan tadi memang sedang membentuk tim eksaminasi begitu ya. Sejauh ini apa Pak proses yang sudah paling tidak hasil dari sementara ini dari proses eksaminasi tadi? Tim eksaminasi itu dibentuk berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas perintah Jaksa Agung pada hari Rabu. Dan tim itu saya sudah memonitor di sana, sudah berada di sana untuk hari yang kedua ini. Ini hari yang kedua ya? Hari kedua mereka di sana, terdiri dari satu tim yang dipimpin oleh seorang inspektur. Ini untuk melihat apakah penanganan perkara kapal HIV ini sudah tepat atau tidak? Sudah tepat atau tidak. Dalam arti kita punya SOP, kita punya peraturan-peraturan internal bagaimana treatment untuk menangani suatu perkara tindak pidana pencurian ikan, perikanan Karena tindak pidana pencurian ikan ini atau tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang 31 nomor 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan, itu leg spesialis dia ini sebetulnya. Khusus undang-undang ini lebih khusus. Dalam arti selain dia mengatur tindak pidana, ketentuan pidana dalam undang-undang itu, dia juga mengatur sendiri hukum acaranya yang menyimpang dari KUHAP. Misalnya jangka waktu penelitian berkas perkara hasil penyidikan oleh penuntut umum hanya 5 hari. Jadi dalam waktu 5 hari penuntut umum harus menentukan sikap apakah penyidikan berkas perkara hasil penyidikan ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Tentu sedikit saja berarti. Tetapi kita harus memastikan bahwa walaupun ini waktunya limited, tetapi profesionalisme, kecermatan, ketepatan dalam penerapan pasal dan undang-undang yang berkaitan dengan peristiwa ini harus tepat. Oleh karena itu setelah ramai diberitakan penanganan kasus ini, Jaksa Agung secara cepat membentuk tim. Tapi sebelumnya Jaksa Agung juga mengatakan bahwa sebenarnya ini sudah sesuai dengan dakwaan, apa yang didakwakan ini sudah sesuai dengan apa yang... Memang kondisi saat ini yang kita dapati, apa yang dituntut oleh penuntut umum itu confirm, dipenuhi
hampir 100% oleh putusan pengadilan. Baik pidana penjaranya maupun treatment terhadap barang buktinya. Itu sama sekali diterima oleh pengadilan. Walaupun dua yang disebutkan tuntutan itu tidak terbukti begitu. Sejauh ini apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut di sana sebagai evaluasi kepada misalnya Pak Tony atau kepada jaksa agung atau misalnya kepada Kita Jamwas? akan menerima laporan kronologis penanganan perkara dari daerah dan kita evaluasi, kita kaji secara cepat untuk segera menentukan sikap apakah harus dibentuk tim eksaminasi yang harus berangkat ke sana. Tapi kita mempelajari juga bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu bersifat alternatif. Jadi antara ketiga ini mana yang dianggap paling memenuhi syarat untuk dibuktikan. Baik, Pak Ota, ada tanggapan Pak Ota? Mas Indra. Ya, Mas Indra gini ya. Saya kira baik seluruh pemerintahan itu kan memang sepakat untuk memerangi illegal fishing. Jadi memang kalau dilihat dari 3 poin dakwaan itu, ancaman hukumnya itu sangat rendah, yaitu denda pidana, bukan hukuman badan. Persoalannya adalah kalau misalnya dakwaannya itu adalah denda pidana bukan hukuman badan, maka ada konsekuensinya. Tidak bisa meminta penetapan pada hakim baik di tahap penyidikan maupun di tahap akhir proses persidangan penenggelaman. Satu. Kedua, itu tidak bisa menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu menyeret pengurus korporasinya untuk bertanggung jawab secara hukum. Nah, oleh sebab itu saya mengusulkan, meminta agar penegak hukum ini memahami bahwa menumbuhkan efek deterrent, menumbuhkan efek gentar itu perlu dengan memilih pasal-pasal yang betul-betul bisa menumbuhkan efek jerah. Seperti apa? Misalnya, tidak hanya saya ada denda pidana, tetapi adalah Pak Tony, mungkin kita perlu kaji penerapan pasal 88 junto pasal 16 Undang-Undang Perikanan. Yang saya kira bisa cocok dengan kondisi Haifa ini, dan ancaman hukumnya adalah hukuman badan atau penjara. Oleh sebab itu bisa dimintakan penetapan kepada hakim dengan penenggelaman atau menerapkan apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana korporasi atau corporate criminal liability. Saya kira kalau itu diterapkan bisa menumbuhkan efek gentar atau deterrent effect. Baik Pak Tony, apa tanggapannya Pak Tony? Kenapa mengenakannya pasal-pasal yang memang hukuman maksimalnya denda pidana saja? Ya, jadi begini, sistem hukum pidana kita berdasarkan KUHP itu memang memberi akses yang sangat terbatas pada penuntut umum selama masa penyidikan untuk akses terhadap tersangka, saksi maupun barang bukti. Jadi sama sekali yang kita terima, yang dipelajari oleh penuntut umum adalah berkas perkara hasil penyidikan. Nanti pada waktu penuntutan, penuntut umum baru memiliki akses langsung pada tersangka dan saksi-saksi. Jadi kita sedikit terikat, semacam ada keharusan bahwa apa yang dihasilkan penyidik di dalam berkas perkara, termasuk pasal-pasalnya, itu yang harus dijadikan surat dakwaan. Jadi karena surat dakwaan itu adalah resume TNI AL. Surat dakwaan itu adalah disusun berdasarkan hasil penyidikan. Dari hasil penyidikan ini Pak Ota, Pak Tony, apakah di dalam proses ini, mohon maaf agak teknis ya, apakah dalam proses dari P19 sampai dengan P21 jaksa peneliti dimungkinkan untuk memberikan saran petunjuk pada penyidik untuk menggunakan pasal yang lebih bergigi ketimbang pasal yang hanya mengandalkan ancaman hukuman pidana denda saja. Ya, Bang Ota, jadi apa yang disampaikan Bang Ota itu juga menjadi objek eksaminasi ini. Tapi sebenarnya bisa tidak tergantung pada hasil penyidikan sebenarnya. Penuntut umum sebetulnya mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik. Coba terapkan pasal ini sepanjang alat buktinya memenuhi. Kan tadi saya sampaikan bahwa kita terikat dengan waktu yang lebih singkat karena leg spesialis tadi daripada itu. Oleh karena itu biasanya kita mengambil mekanisme shortcut gitu ya, dengan membuka ruang konsultasi sebelum dikirimkan secara resmi. Jadi dalam jeda waktu itu
tidak ada lagi P18-19 misalnya, karena petunjuk itu sudah diberikan ketika melakukan koordinasi. Tetapi nampaknya seperti di dalam fakta persidangan seperti disampaikan oleh penuntut umum tadi, mereka tidak mampu menghadirkan ahli. Sedangkan ahli ini merupakan salah satu alat bukti untuk membuktikan bahwa kapal Haifa ini tidak dilengkapi dengan SLO. Butuhkan saksi ahli karena keterangan dari jaksa penuntut juga mengatakan saksi ahli ini diminta dari KKP tapi tidak ada yang hadir, Pak Ota. Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Didukung oleh fakta persidangan, SLO itu tidak ada, tapi SPB itu ada. SPB diterbitkan. Dengan diterbitkannya SPB, berarti SLO itu tidak perlu lagi. Dan dari fakta persidangan, dari pembuktian kami lakukan di persidangan, tidak ada saksi ahli yang dapat menguatkan hal itu. Makanya dengan demikian dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti. Ya, saya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Menteri Kelautan dan Perikanan Bu Susi Pujiastuti. Selamat malam Bu Susi. Malam Bapak. Baik, Bu Susi, kalau kita lihat alur dari sebenarnya ini ketika jaksa juga menyebutkan bahwa sulit membuktikan salah satu dakwaan atau tuntutan tentang SLO ini karena membutuhkan keterangan saksi ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak ada yang hadir, Bu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu masalah dan juga faktor yang meringankan hukuman terhadap MV Haifa. Bu Susi, apa tanggapan Bu Susi tentang ini? Jadi begini Bapak. Secara nasional kita ini melakukan sebuah program visi dan misi pemerintah, Pak. Kita semua berkonsensus bersama bahwa kita akan memerangi illegal fishing. Karena illegal fishing ini bukan hanya merugikan negara ratusan triliun, dan juga kita mengindikasikan, dan ternyata hari-hari ini terbukti dengan kejadian berita perbudakan yang terjadi di Benjina contohnya. Bahwa illegal fishing ini menjadi banyak vehicle perbuatan kriminal lainnya. Dari human trafficking, slavery, dan lain-lain. Dan Presiden telah membuat bersama jajaran pemerintahan sebuah program untuk memerangi illegal fishing. Dan salah satu konsensusnya adalah untuk memberikan efek deteran seperti yang Pak Ota bilang, jera, itu adalah dengan penenggelaman. Dan dengan undang-undang perikanan kita bisa. Dan kita sudah membuat konsensus bahwa semua keputusan itu tidak ada lagi denda dan tidak ada lagi lelang, karena selama ini lelang dan denda itu ujungnya menguntungkan kembali pemilik kapal, yang akhirnya menjadi permainan bertahun-tahun. Jadi apapun ini pasal yang misalnya ahli, kita sudah datangkan termasuk insider yang bahkan ditayangkan di Metro TV tentang perbuatan transshipment daripada Haifa ini. Jadi saya tidak mengerti bagaimana jaksa penuntut tidak mencari delik yang semestinya membela dan mengerti bahwa negara punya konsensus dalam hal ini untuk memerangi illegal fishing. Jadi disinilah tugas jaksa penuntut untuk menegakkan hukum negara, Pak. Seperti itu pendapat saya. Tapi yang soal saksi ahli itu sebenarnya dihadirkan tidak sesuai dengan permintaan jaksa itu, Bu? Ya, kalau kan kita tidak hanya dengan SLO saja, Pak. Bahwa dia melanggar transshipment itu adalah pelanggaran illegal fishing, Pak. Ada SLO, mau ada administrasi apa, dia melakukan transshipment, itu sudah pelanggaran, Pak. Dan konsensus kita untuk pelanggaran IUU itu adalah penenggelaman atau disita untuk negara. Jadi hanya dua konsensus bersama kita. Pemerintahan Jokowi ini hanya disita untuk negara atau ditenggelamkan. Tidak ada lelang, tidak ada denda.
Baik. Karena kita tahu bahwa denda perikanan ini sangat rendah. Ya. Sedangkan ikannya saja 900 ton. Kalau dinilai Rp10.000 saja sudah berapa? Ya, benar. Masa didenda 200? Nanti semua orang bawa tramper melakukan hal yang sama, terus didenda 200. Mereka tidak ada takut dong, Pak. Sehingga tidak ada efek jerah, Bu, ya? Akan begitu kedaulatan negara. Baik, Bu Susi. Tidak mungkin kita biarkan seperti itu. Disinilah saya merasa bahwa jaksa penuntut tidak melakukan sincerity daripada menegakkan sovereignty negara melalui tuntutan hukum. Baik, yang Bu. Mana itu tugas Pak Jaksa yang harus melakukan. Saya tanya dulu ke Pak Tony Spontana, mungkin bisa menjawab. Apa mungkin belum tersosialisasi atau bagaimana sih, Pak? Pak Tony tentang semangat bersama untuk tentu sudah ya. Itu kan sudah komitmen nasional. Kok masih ada tuntutan-tuntutan yang sifatnya denda pidana saja misalnya kayak gitu, Pak? Karena dalam kasus ini, apabila kita cermati di pasal 100 Undang-Undang Perikanan tersebut, semua ancaman hukumannya hukuman denda karena berupa pelanggaran. Jadi kalau kita ingin mengimplementasikan kebijakan nasional ini di dalam wujud seperti yang disampaikan Menteri Susi, kita boleh mengamandemen dengan sepakatan bahwa tidak ada lagi hukuman denda. Jadi kalau kembali, setiap perkara kan punya karakteristik sendiri. Mengamandemen apa nih? Undang-undang. Undang-undang perikanannya. Iya, dan ketentuan-ketentuan pidananya itu tidak ada lagi ketentuan denda. Sebenarnya di dalam undang-undang itu tidak ada yang selain itu misalnya, selain pasal yang hanya denda pidana saja. Jadi diatur, yang kejahatan bisa dituntut dengan hukuman penjara. Sedangkan yang pelanggaran pasal 88 tadi yang disebutkan oleh Pak Ota ya. Sedangkan ini yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan kan pasal 100. Itu pelanggaran yang hukumannya denda. Tentu kita akan mendukung semua komitmen pemerintah melalui kebijakan-kebijakan penegakan hukum. Dalam hal ini bukan kesengajaan memilih pasal-pasal yang sifatnya denda pidana saja, Pak? Tentu tidak. Karena penuntutan itu seperti saya sampaikan tadi tidak boleh lepas dari hasil penyidikan. Yang penyidiknya adalah dari TNI Angkatan Laut. Dan penyidikan itu sama sekali mengacu pada Undang-Undang Perikanan. Kalau yang soal itu bagaimana, Bu Susi, Bu Menteri? Gimana, Bapak? Bahwa sebenarnya dari jaksa ini adalah tergantung apa pasal yang dituntutkan atau didakwakan itu tergantung dari hasil penyidikan. Sementara penyidiknya sendiri bukan dari kejaksaan, tetapi dari TNI Angkatan Laut. Kita selama ini sudah melakukan inkrah, berarti penyidikan dan pengadilan beberapa kapal pencuri ikan, illegal fishing ini dengan satu keputusan berdasar konsensus nasional, Pak. Ini adalah hal yang luar biasa. Jadi sekarang pun kalau ini akan tetap jaksa menuntut begitu, kita akan melakukan permohonan peninjauan luar biasa atas kasus ini kembali untuk kalau kita harus menunggu amendmen undang-undang, ya ini sangat tidak adil, Pak. Tidak adil ya, Bu ya? Dan kita tidak boleh memperbankan sovereignty negara yang baru saja kita tegakkan. Dalam rangka mendukung visi pemerintah menjadi poros maritim dunia dan memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan SDA laut untuk rakyat kita, dinodai oleh keputusan atau tuntutan yang sangat tidak tidak adil. Sangat tidak adil, Pak. Saya terus terang aja dari hari pertama. Tapi kalau kendalanya di soal undang-undang misalnya, Bu, seperti yang disampaikan oleh Pak Tony, karena misalnya kita berpikir positif bahwa sebenarnya niatnya sama, tetapi kendalanya tadi misalnya Pak Tony menyampaikan adalah di undang-undang misalnya, Bu. Kita harus duduk bersama, mari kita mencari, Pak. Delik itu pasti akan ada, Pak. Kemarin Bea Cukai memberikan satu hint kepada kita. Ini pemilikan Haifa saja kan berganti-ganti bendera. Nah, pada saat dia berbendera Indonesia, apakah ada proses appropriate daripada custom clearance misalnya? Kita akan mencari delik baru dan Pak Ota dan kita semua akan bekerja untuk ini. Dan saya memohon kejaksaan juga ikut membantu kita, itu konsensus nasional. Kejaksaan adalah bagian dari Indonesia, Pak. Bagian dari kami, Pak.
Baik Bu Susi, kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa karena ada juga tim eksaminasi dari Kejaksaan, begitu ya Pak Tony. Dan Pak Ota juga kami mohon maaf karena waktunya juga sudah sangat sempit. Tadi ada Bu Susi sudah memberikan penjelasan panjang lebar. Terima kasih Pak Ota telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Tony juga terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Bu Susi Pujastuti tadi juga sudah bergabung melalui sambungan telepon untuk mengomentari perbincangan ini. Saat lagi Prime Time News akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya.